Oke, halo cuy. Jadi akhirnya gue bisa upload video lagi dan beberapa bulan kemarin gue nggak bisa upload karena memang banyak kegiatan ya. Gue sekolah juga, ujian juga, jadi baru bisa ngupload sekarang ya. Jadi kemarin gue kedatangan motherboard Sapphire ya. Gue beli di sebuah marketplace dengan harga 25.000 dengan kondisi mati total ya. Jadi kata si penjualnya itu kondisinya mati total. Dan ini gue lagi troubleshooting seperti biasa, dan memang cukup susah ya cuy buat troubleshooting motherboard mati total ya. Dan apalagi ini kondisinya juga udah lama ya terbengkalai, jadi si seller itu pihak kedua ya. Jadi ada pihak pertama yang ngasih ke pihak kedua, dan dari kondisi kotor banget ya, jadi nggak ada heatsinknya dan kelengkapan lain tuh nggak lengkap ya cuy. Heatsink nggak ada, jadi gue agak sedikit kesusahan ya buat cari heatsink ya. Akhirnya gue bikin sendiri dan pakai bekas motherboard lain juga cuy. Dan ini gue lagi berusaha buat cari permasalahannya itu sebenarnya di mana, mengapa motherboard ini nggak mau nyala. Udah gue cabut 4 pinnya nggak mau nyala juga cuy. Jadi ini adalah motherboard Sapphire ya, Sapphire Pure Fusion. Jadi dia pakai prosesor AMD Mobile ya, bukan mobile sih, prosesor laptop ya, AMD E350D. Dia generasi keberapa ya? Dia pokoknya kayaknya seri APU pertama ya. E350 itu pakai teknologi 40 nanometer. Dia support DDR3 sampai 1333 MHz. Tapi dia single channel ya, walaupun dia di situ di boardnya dual channel, dia itu di paralel ya, nggak di seri. Jadi satu slot itu ada dua di seri. Jadi kalau di BIOS nanti kebacanya, misalnya dipasang dual channel 4 GB kali 2, tetap dibaca di CPU Z itu single channel 8 GB. Ya itu karena memang ini motherboard kecil ya, mini ITX, dan dia dilengkapi dengan 6 SATA port juga. 4 SATA port, sorry. Dia memiliki kecepatan 6 Gbps ya, SATA generasi ketiga. Dia lebih cepat ya SATA 3 itu. Dan di sini minusnya itu audio onboardnya gue copot karena pas dia datang ke sini audio onboardnya itu kakinya pada korosi cuy, ada yang patah. Akhirnya gue cabut dan udah deh, gue harus pakai sound USB ya, mau gimana lagi. Ini dan gue coba nyalain tetap gak hidup juga cuy, mau gue copot RAM-nya juga nggak hidup. Dan di sini dia nggak short ya. Gue coba pasang baterai CMOS karena memang beberapa motherboard kadang kalau nggak dipasang baterai CMOS dia nggak mau nyala cuy. Jumper juga udah gue pindah-pindah dari posisi normal ke posisi clear. Nah akhirnya dia mau nyala. Gue coba colok VGA, dia nggak ngeluarin kode pos sama sekali cuy. Walaupun di situ lampu powernya hidup, dia nggak mau display ya. Nah ini gue masih heran sama di motherboard. Jadi sih kalau gue lihat ya, ini sepertinya voltasenya normal semua, walaupun gue nggak cek satu-satu di realnya ya. Namun kayaknya nih voltasenya full oke semua. Cuma kalau gue ya biasanya motherboard no display gini, mau nggak mau gue harus flash BIOS ya. Mungkin karena udah lama BIOSnya jadi korup, dan akhirnya gue memutuskan buat flash BIOS. Di sini gue udah sampai cek pakai VGA eksternal pun dia tetap nggak nampil ya, tetap nggak nampil. Oh, oke lah, kebanyakan basa-basi ya cuy, kita langsung to the point aja ya. Karena memang kalau udah masalah kayak gini, flash BIOS pun langsung bisa aja ya, langsung grace lagi nih Mobo. Oke, langsung ke step berikutnya ya, daripada kelamaan ntar durasi. Oke, habis itu gua beli
alat ya, alat flash BIOS buat EEPROM ya. Dan karena ini masih baru, pinnya belum disolder ya, gua solder dulu. Oke, dan ini udah solder ya. Ini buat soket adaptornya, jadi nanti IC ditaruh di situ. Oke, dan kita langsung aja ke bagian pencopotan IC. Di sini BIOSnya pakai yang model SMD ya, bukan yang soket ya. Kalau SMD memang agak susah, kita harus main bloweran di sini. Dan di sini gue pakai Vlog Amtech ya buat BGA. Dan gue di sini coba buat ngelepas pakai blower. Gue di sini coba ngelepas pakai blower. Gue tunggu-tunggu dan ternyata nggak lepas-lepas cuy. Oke, karena gagal pakai blower, karena elemen blower gue rusak ya, akhirnya gue pakai solder. Sebenarnya pakai solder juga bisa ya, asalkan solder kalian bagus. Dan ini gue coba buat kasih timah baru karena timahnya lama korosi ya, udah lama. Dan gue lagi ngambil vlog ya, vlog yang campuran. Gue lelehin di sini, gue ambilnya dikit ya, dipincet biar cepet gitu ngelepasnya. Kalau pakai vlog solder lebih cepet. Skip ya. Nah nih, chip udah lepas, chipnya cepet ya pakai solder. Di sini gue bersihin dulu, solder lagi. Nah itu jadi bersih ya, jadi silver lagi warnanya. Nah itu udah bersih. Dan ini chipnya, nah itu yang warna merah itu kaki nomor 1 ya cuy. Dan kita bakalan pasang di modulnya. Nah kita pasang di adapternya ini. Lepas. sorry cuy. Nah jadi ntar dipasang di situ ya. Nah di sini gua kasih sedikit timah sisa ya, timah sisa. Gua kasih vlog dikit biar nanti pas kita nyolder tuh ada sedikit timah di kakinya, jadi kita kalau mau masang lebih gampang ya cuy. Nah ini gua pasang, gua solder lagi ya cuy, gua solder lagi. Jadi dari ujung ke ujung gua pasang manual ya, nggak pakai blower. Bisa cuy, sebenarnya lebih lebih cepet ya. Nggak sih, sebenarnya lebih cepet pakai blower, cuma blower gue lagi bermasalah, akhirnya gue pakai ini aja deh. Lebih udah kepasang, langsung aja kita tancap cuy. Oke cuy, jadi udah gue colok tuh di komputer, dan biosnya udah gue read, data lamanya masih ada, dan udah gue backup. Dan sekarang waktunya gue buat ngiris, buat ngapus datanya ya. Oke, udah berhasil nih. Sekarang coba kita write lagi. Ya, agak lama ya. Jadi biasanya kalau habis di delete itu kita cek lagi. Kalau dia udah kosong baru kita flash file BIOS yang masih fresh. Gue udah download di websitenya aslinya. Oke, nah nih udah gue readingnya selesai ya. Nih, jadi dia filenya udah kosong ya. Tuh, kosong sampai akhir. Nah sekarang kita open file, kita cari file BIOS yang mau dibuka ya, bukan yang ini. Oh lupa, sorry, file BIOSnya itu gua taruh di sini, harus diganti ya jadi bin. Ini kan masih ROM, kita ganti bin. Nggak jelas ya. Nah itu kita ganti bin. Nah oke. Nah kalau udah bin,
nanti kebaca di aplikasi flashernya. Nah nih udah keluar kan, ini BIOS yang gua download dari website aslinya ya. Ini BIOS lama, gua langsung open. Nah ini udah kan, terus kita write chipnya. Nah oke, ini di proses ini memang agak lama ya, dan dia menulis catatan-catatan file BIOSnya ke chipnya, jadi kita tunggu aja ya sambil gue skip itu cuy. Nah oke, jadi udah kelar nih, dia nulis udah kelar. Ini udah kelar ya, udah berisi semua. Kita harus read lagi, enggak deng, kita verify. Kalau read tadi kan sudah, kita verify chip aja. Kita verify sama file yang ada di dalam dokumen tadi. Oke, bener ya, jadi udah fix. Oke, jadi langkah selanjutnya langsung kita pasang aja ke si motherboardnya lagi. Oke, moga-moga berhasil kali ini. Oke, habis di flash tentu saja chipnya harus dilepas lagi ya cuy. Gimana coba kalau nggak dilepas? Nah, ini gua lepas, gua solder lagi. Lepas. Jadi kita 4 kali kerja ya cuy. Jadi kita ngelepas dari mainboard, terus kita pasang lagi di adapternya. Kita lepas dari adapternya, kita pasang lagi motherboardnya. Memang agak kesal juga sih cuy. Emang gini kalau chip SMD itu gitu ya cuy, nggak enaknya. Kalau lu misalnya motherboardnya kayak Asus atau ECS atau ASRock gitu, dia kan pakai chip yang gede itu ya, yang dia pakai kaki ya, kaki yang tinggi itu, pakai soket jadi ya di motherboardnya. Nah itu lebih enak cuy, kita tinggal copot aja, tinggal tarik gitu, tapi hati-hati ya, itu tinggal kita colokin aja, jadi nggak usah pakai solder lagi ya, gitulah. Jadi kalian pantengin terus aja cuy. Dan alhamdulillahnya momonya hidup cuy, alhamdulillah cuy, kita cuan cuy, 25.000 cuy, kita jual mahal cuy, gila. Jadi setelah berhasil gue langsung booting Windows dan nggak ada kendala ya cuy. Cuma memang dia nggak bisa sound karena soundnya gue cabut, Realtek-nya gue cabut karena rusak ya. Dan alhamdulillah berfungsi normal ya, booting Windows lancar dan pastinya lebih cepat ya, karena dia support fast booting. Dan untuk slot PCI Express-nya gue belum coba lagi karena kemarin gue colok seperti nggak mendeteksi VGA gitu ya. Dan untuk next kontennya ditunggu aja ya. Oke, bye.